Mengikuti keheningan Jiang, Feng Tianxing juga menebak betapa mendesaknya masalah ini. Setelah berpikir sejenak, Feng Tianxing tiba-tiba bertanya. Apakah Void membuat gerakan lain baru-baru ini? Aku ingat terakhir kali mereka ingin mempengaruhi ucapan kita, dengan sengaja membuat sebagian besar iblis melupakan serangan Void. Begitu topik ini diangkat, Jiang tidak bisa duduk diam. Dia melompat. Tidak, aku hampir lupa jika kamu tidak menyebutkannya. Void sudah bergerak, tapi aku tidak tahu kapan harus melakukannya. Semakin dia memikirkannya, Jiang semakin ketakutan. Karena bahkan dia sudah melupakan ini, apalagi iblis di bawahnya. Selain itu, mereka juga telah mencapai rekor bagus dalam melawan kehampaan. Rekor ini layak untuk dibanggakan, tetapi sekarang hampir dilupakan. Jelas, Void telah merusaknya. Feng Tianxing meraba dagunya dan berpikir keras. Apa tujuan Void melakukan ini? Selain bawahan iblis ini, Feng Tianxing sendiri tidak lupa, dan juga secara aktif mempersiapkan pertempuran melawan kehampaan. Meskipun itu adalah persiapan terbalik, setidaknya dia mengetahuinya, dan Jia Luo juga mengetahuinya, dan berencana untuk membiarkan Ming Guangwu menaklukkan kehampaan. Jelas, cara mereka tidak dapat menyentuh iblis top yang sebenarnya, dan mereka tidak dapat mengubah pikiran iblis yang kuat itu. Tapi dengan cara ini, Feng Tianxing menebak di awal bahwa Void akan membuat mereka lupa, lalu menyerang dan mendapatkan keuntungan penggerak pertama. Sekarang sepertinya tebakannya salah. Iblis teratas masih mengingat Void dan masih bersiap untuk pertempuran. Artinya, tujuan Void melakukan ini adalah untuk menyerang iblis bawah. Apakah itu untuk mengalahkan semangat juang mereka atau yang lainnya? Singkatnya, tujuan seperti itu mereka mencapainya langkah demi langkah, diam-diam. Setelah keheningan singkat, Feng Tianxing merasa perlu untuk mencari tahu apa yang sedang dilakukan oleh kekosongan dan apa yang sedang mereka persiapkan. Para iblis memang menjadi ancaman untuk dibasmi, namun mereka tidak bisa membiarkan para iblis jatuh sepenuhnya seperti ini. Setidaknya mereka harus mengalahkan kehampaan, menyisakan cukup waktu bagi manusia untuk bernafas. Setelah hening sejenak, Feng Tianxing memikirkan Ming Guangwu. Semua teka-teki sekarang bertumpu pada Ming Guangwu, yang penyelidikannya terhadap Void menentukan terlalu banyak hal yang akan datang. Sangat disayangkan bahwa jendela terbaik bagi Ming Guangwu untuk berkomunikasi dengannya telah terlewatkan, dan sarana untuk melawan kehampaan telah diserahkan. Dan menurut Urin Jia Luo, saya khawatir berbagai persiapan sedang dilakukan sekarang. Dan tidak mungkin menempatkan orang secara acak di masa lalu. Feng Tianxing menggelengkan kepalanya dengan sedikit penyesalan. Tapi sayangnya, hal-hal tidak selalu berjalan sesuai keinginan. Setelah hening sejenak, Feng Tianxing tiba-tiba bertanya. Apakah Anda memiliki setan yang sangat pintar di bawah komando Anda? Saya ingin mengatur untuk mencobanya dengan Ming Guangwu. Mungkin saya bisa mendapatkan beberapa informasi. Jiang menggelengkan kepalanya dengan tegas. Apakah kamu masih ingin memiliki bawahan iblis yang waspada seperti sebelumnya? Kapan itu terjadi? Sekarang efektivitas tempur bawahanmu tidak berkurang. Cukup bagimu untuk bersuka cita. Di mana ada begitu banyak bawahan yang tunduk? Itu hanya karena kepentingan datang bersamaan. Dan sekarang Anda sudah terlalu lama tidak memberikan apa yang mereka inginkan. Dan Anda tahu apa itu? Feng Tianxing mengangguk sambil berpikir. Ya, saya sudah lama tidak bertarung berdampingan dengan mereka. Dan kemudian saya menang. Dan sekarang saya memimpin 60.000 iblis di bawah komando saya. Dan tampaknya sangat indah. Saya bisa menebak apa yang akan mereka pikirkan. Jiang tiba-tiba tersenyum. Lalu dia berbicara. Untuk Sekte Laiyang, saya telah memilih setan-setan yang masih dapat digunakan. Inilah totalnya. Setan-setan lainnya akan tetap berada di bawah kendali saya untuk saat ini. Anda tidak tahu banyak tentang setan seperti saya. Bersikaplah tegas. Biarkan mereka pergi saat seharusnya. Ambil apa yang harus diambil. Serahkan sementara. Dan kembali untuk merekrut mereka nanti. Itu jauh lebih baik daripada menggantung mereka seperti ini sekarang. Yang akan menurunkan moral tentara. Feng Tianxing mengangguk tak berdaya. Aku mengerti apa yang kamu maksud. Yah, biarkan kamu mengurus sisa Laiyang Zong. Aku harus keluar dan mencoba berbicara dengan Ming Guangwu. Jika tidak ada kesempatan, aku akan pergi ke kedalaman kehampaan untuk mencari berita tentang kehampaan. Aku akan memberitahumu beberapa hal di sini secara detail. Ingatlah untuk mengikuti instruksiku. Setelah percakapan panjang, Feng Tianxing meninggalkan pasukan iblis yang telah dia latih secara pribadi dengan enggan. Jumlah pasukan iblis ini sebenarnya cukup untuk menghadapi semua perang setelah kekalahan Galo melawan Kongkong. Sayang sekali waktu hampir habis sekarang, dan Jia Luo masih memiliki 3/4 dari tanah dan populasi di dunia. Jadi hanya masalah kematian bagi saya untuk naik dengan begitu sedikit orang. Saran Jiang datang tepat waktu. Setidaknya dia bisa mempercayai Jiang. Dan dia bisa menjamin bahwa iblis di bawah komandonya tidak akan kehilangan kekuatan tempur mereka jika diserahkan kepadanya. Sudah waktunya bagi saya untuk meninggalkan medan perang yang tidak berguna ini. Saatnya pergi ke kedalaman kehampaan, mencari informasi tentang kehampaan, dan memprediksi hasil pertempuran antara kehampaan dan Jia Luo terlebih dahulu.
Ini adalah hal yang paling penting. Hanya dengan memprediksi sebagian besar situasi sebelumnya Anda dapat membuat pilihan yang lebih baik. Saya tidak bisa lagi mengawasi hal-hal ini di tangan saya. Setelah mengurus semua masalah sepele, Feng Tianxing langsung meninggalkan Sekte Lai Yang. Dan ketika kecepatan Feng Tianxing menjadi lebih cepat dan lebih cepat, dia menjadi semakin jelas di dalam hatinya bahwa apa yang dia lakukan lagi bukanlah sesuatu dengan dampak yang lemah, tetapi informasi terpenting yang tidak dapat dia peroleh dari medan perang ini. Sebulan berlalu dalam sekejap mata. Setelah perjalanan panjang, Feng Tianxing akhirnya tiba di poster depan yang dibangun oleh Jia Luo. Setan di sini bisa dikatakan ramai, dan tidak ada ketegangan sama sekali yang seharusnya dimiliki garis depan. Feng Tianxing berkeliaran sebentar, dan menuliskan tempat-tempat penting, lalu kembali ke urutan hadiah. Dalam urutan hadiah ini, Feng Tianxing melihat banyak tugas yang berhubungan dengan kehampaan, dan hadiah untuk masing-masing tugas sangat berharga. Menatap tugas dan memikirkannya, Feng Tianxing mengulurkan tangan dan mengambil salah satu tugas hadiah. Selidiki makhluk kosong 300 mil di depan poster depan. Jika kamu membunuh mereka, akan ada hadiah tambahan. Tugas ini tidak memerlukan pembunuhan void, jadi hadiahnya secara alami rendah. Sebagian besar iblis meremehkan tugas seperti itu. Feng Tianxing juga memiliki hak untuk menjelajahi jalan di masa lalu, membiasakan diri dengan medan di sini, dan memfasilitasi masa depan pertempuran. Di bawah mata iblis yang menghina, Feng Tianxing menyelesaikan semua prosedur untuk menerima tugas, tetapi hanya mencatat nama, kekuatan, dan pengalaman pertempuran dan hal-hal sepele lainnya, dan itu tidak memakan waktu terlalu lama. Saat Feng Tianxing meninggalkan ruang hadiah dengan misi, setan yang tak terhitung jumlahnya berkerumun. Saya telah menjelajah di sini selama lebih dari 30 hari, dan saya tahu medannya dengan cukup baik. Apakah Anda ingin saya menjadi pemandu Anda?